222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulanan kalian untuk Mei ini. Seperti biasa di energi bulanan gue buka 12 kartu berdasarkan 12 gugusan zodiak yang ada, dan itu berdasarkan energi kalian, bercat kalian. Jadi ini khususnya untuk Scorpio rising atau ascendant sign, Scorpio moon Scorpio moon sign dan Scorpio sun sign. Kalau kalian nggak tahu rising atau moon sign kalian, artinya kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrologi gratis. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian akan punya berchart. Gue saranin untuk di save karena agak sedikit ruwet untuk mempelajarinya. Jadi di save supaya kalian pelan-pelan juga ikut ngerti tentang diri kalian sendiri ya. Sign itu ketika orang nanya, bintang lo apa sih? Scorpio. Nah, itu sun sign, zodiak lo. Rising sign itu, rising atau ascendant sign itu ya, apa yang terjadi secara nyata atau fisik kepada kalian. Moon sign itu berdasarkan emosional kalian. Jadi biasanya kita bertindak dan berpikir berdasarkan apa yang kita rasa. Oke. Nah, ini timeless dan general reading. Artinya timeless, kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau pesannya memang sesuai, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau ada kemungkinan, ya, sulit banget kalian mengerti apa bacaan ini, ya sangat besar kemungkinannya nggak sesuai aja sama energi kalian gitu. Jangan dipaksain. Ya. Coba nonton moon sign kalian, sun sign kalian, ya, dan rising sign kalian. Sorry ya, sambil merokok. Anyway, cross watcher, siapapun yang lagi dealing atau berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join ya, karena energi kita suka tukar ya. Jadi sangat mungkin message-nya, pesannya buat kalian juga. Dan ini di video ini gue bacain ini, plus gue juga baca pergeseran atau pergerakan planet dan aspeknya, segala aspeknya di bulan Mei dan apa dampaknya buat kalian. Ini contekan gue nih, gue masih sulit untuk menghafal semuanya itu. Jadi nanti kita lihat apa dampaknya buat kalian. Dan akan gue tutup dengan Mystical Shaman Oracle Card. Untuk yang memang resonates ya, gue saranin, gue undang kalian untuk lanjut ke extended reading, karena akan gue lanjutkan bacaan dengan Lenormand ya, yang jawabnya secara gamblang, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Oke, lanjut ya, langsung ya. Bagaimana dunia melihat kalian, atau bagaimana orang lain melihat kalian? Apa yang terjadi secara nyata kalian? Page of Wands kebalik. Kalian sudah memulai sesuatu, atau kalian ingin memulai sesuatu, passion kalian, tapi ada delay. Atau kalian mengurungkan niat kalian. Kalian tarik lagi. Entah kenapa. Entah mengapa. Untuk masalah income, value, prioritas, prinsip-prinsip kalian, dan material possession, harta benda kalian, atau etika kalian dalam bekerja, kalian dapat Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini energinya Virgo. Ya, mungkin kalian di lingkungan Virgo, tapi yang jelas kalian lagi membangun, kalian lagi menyusun planning ya, rencana, strategi ya, juga membangun network ya ke depannya, membangun harapan-harapan baru ya. Kalian bisa saja, istilahnya kalian ingin mewujudkan apapun impian kalian ya, dan kalian lagi mengarah ke situ, fokus ke situ ya. Untuk masalah income, untuk masalah perspektif, persepsi, cara berpikir, pola pikir atau mindset, aktivitas sosial dan komunikasi dengan lingkungan terdekat, kalian dapat The Star, energi Aquarius. Ada healing, atau
kalian mendapatkan istilahnya, kalian harus melepaskan, ya, kalian mendapatkan pencerahan, perspektif baru atau persepsi yang baru, pemahaman baru, ya. Dan kalian juga healing dari pemahaman-pemahaman yang lama. Dan saatnya kalian melepaskan juga pemahaman yang tidak lagi berguna untuk kalian keep, ya, untuk kalian simpan, pertahankan, ya. Karena memang takdirnya sudah begitu. Dan itu ada wish fulfillment, ya. Star itu artinya kan wish fulfillment, harapan yang terkabulkan. Dan sifatnya juga sangat humanitarian, kemanusiaan dan futuristic mindset, ya. Untuk home, family, dan fondasi, kalian dapat 10 of cups. 10 of wands, maaf, 10 of wands. Kalian diminta untuk release, melepaskan, merelakan, ya. Apapun yang sudah kalian bangun hingga saat ini, mungkin rumah kalian, mungkin rumah tangga kalian, mungkin keluarga kalian, ya. Mungkin juga harapan-harapan kalian. Apapun yang kalian sudah bangun, kalian diminta untuk relakan. Untuk masalah pleasure, aktualisasi diri, kreativitas, intelektual, anak-anak, jiwa kanak-kanakan kalian, kalian dapat 4 of cups. Kalian bosan, jenuh, dengan kreativitas kalian sendiri. Dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, kalian termasuk jenuh. Rasanya gitu-gitu aja. Di kesehari-harian, kesehatan, bagaimana melayani orang lain, dan efisiensi waktu, kalian dapat the chariot. Energinya Cancer. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Jadi kalian mampu mengendalikan diri kalian sendiri, itu kemenangannya di chariot, ya. Dan kalian ingin buat kebiasaan baru, new ritual, ya. New habits. Untuk relationship, kalian dapat 9 of cups. Kalian senang, happy. Kalian happy dengan relationship kalian, ya. Kalian cukup terhibur dengan relationship kalian dengan 9 of cups. Entertaining, ya. Untuk masalah finansial, properti, warisan, joint venture, Two of Swords. Kalian minta untuk memilih. Walaupun yang kalian ketahui itu terbatas untuk memilih, kalian harus memilih anyway. Apapun itu. Ini juga tentang people's money. Ini juga tentang partner resources, ya. Untuk masalah travel, segala sesuatu yang berbau dengan jarak, emosional atau geografi, foreign, segala sesuatu yang asing, baru, gak common, gak biasa. Tentang wisdom, filosofi, hukum, higher education, kalian dapat Ace of Wands. Kalian punya passion yang baru. Kalian termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial, kalian dapat 3 of Swords. Kalian akan kecewa. Sakit hati. Baiklah.
Untuk network, friendship, harapan, dan juga kemanusiaan, keadilan sosial, kalian dapat King of Wands. Energi Aries. Kalian merasa sanggup bermain dengan apa yang kalian punya, dengan segala network kalian, pertemanan kalian, segala resources yang kalian punya. Kalian merasa sanggup bahkan memulai apapun yang baru. Dan kalian sanggup mengontrol diri kalian, mengendalikan, karena ini kan energinya King of Wands ya, energi Aries. Itu ada The Chariot, ada kemenangan. Untuk ending, closure, karma, alam bawah sadar, dan juga limiting beliefs, kalian dapat Seven of Cups, pilihan untuk mengakhiri atau enggak. Kalian bingung, dengan pilihan-pilihan atau bagaimana kalian harus bersikap tentang sesuatu yang harus diakhiri, tentang karma itu sendiri, tentang alam bawah sadar kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Four of Pentacles. Ini kalian lagi menarik diri, ya, kalian lagi berhemat, kalian lagi waspada dengan nilai-nilai yang ada. The Sun, energinya Leo, ya. Ada pencerahan tentang karir, reputasi, long term goals, ya. Pencerahan itu kesadaran itu sendiri yang mungkin menyakitkan, kebenaran, ya. Dan juga tentang finansial, yang kalian juga sendiri harus memilih mengenai finansial kalian sendiri. Yang mungkin sekarang ini kalian masih happy-happy aja. Queen of Pentacles, energi Capricorn. Healing, Pluto ya, Pluto ada di Capricorn. Ini tentang kalian harus healing, kalian harus lebih grounded, lebih membumi, ya. Tentang cara berpikir kalian sendiri, tentang persepsi kalian sendiri, pemahaman kalian, dan berkomunikasi kalian, ya. Itu ada transformasi di situ yang harus kalian lakukan. Kalian harus siap juga merilis apapun yang, tapi yang jelas di situ kalian dapat wish fulfillment. Kalau kalian siap melepaskan semua yang harapan-harapan kalian terkabul. Di bawahnya ada The Devil, energi Capricorn juga. Toxic, Bu. Cara berpikir kita mungkin toxic, ya. Mungkin kita halu, ya, dengan persepsi-persepsi kita sendiri. Karena sifatnya mengikat, persepsi itu. High Priestess, silence. Kejenuhan kalian di sehari-hari atau bagaimana mengekspresikan diri atau tentang romance dan love affairs, ada silence di sini. Dan bagaimana kalian bersenang-senang? Mungkin kalian lagi nggak mau bersenang-senang. Kalian lebih grounded, ingin bekerja, ingin memulai sesuatu yang baru, kalian ingin lebih kreatif, ya. Kalian lebih mendem.
Dengan energinya High Priestess, kalian lebih mendem untuk segala kreativitas, dan bahkan dalam mengekspresikan diri kalian lebih memilih untuk diam. Biarkan orang lain menggonggong, ya kan. Kita hanya bertindak dan memanifestasikan apa yang kita pikir. Gue pengen klarifikasi Seven of Cups di karma. Seven of Cups buat Scorpio. It's 2. Okay. Eight of Wands, Six of Pentacles, The Fool kebalik, Ten of Pentacles kebalik, The Wheel of Fortune kebalik. Jadi ini Seven of Cups di karma, alam bawah sadar, limiting beliefs, dan ending and closure. Itu ada The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Nah, ada yang kalian sudah rilis, tapi sifatnya belum kalian bungkus, belum kalian tuntaskan, dan mungkin ada kemungkinan kembali energinya yang kalian sudah lepaskan itu karena kalian belum bungkus, ya. Mungkin dia akan kembali untuk ngebungkusnya. Eight of Wands energinya Sagittarius, ya. Ini tentang fast communication, travel, progress, tentang income itu sendiri dan planning ke depan, ya. Six of Pentacles, energi Libra. Ya, tentang kebingungan itu sendiri, confusion itu sendiri, pilihan-pilihan itu. Tapi yang jelas Six of Pentacles itu ada sifatnya karmik, ya, dalam memberi dan menerima yang tidak seimbang. The Fool kebalik, belum siap untuk memulai sesuatu yang baru, sehingga kemapanan itu pun juga belum terwujud. Jadi Seven of Cups, kebingungan yang kalian, pilihan-pilihan opsi yang kalian punya ini mungkin tentang travel, tentang karma yang sudah lewat tapi masih belum kalian bungkus, ya. Jadi kalian juga belum bisa untuk memulai sesuatu yang baru, bahkan untuk menuju ke komitmen yang baru pun kalian sulit. Oke. Gue pengen klarifikasi Three of Swords. Untuk reputasi, karir, long term goals, dan status sosial. Queen of Swords, energinya Libra, Aquarius, juga Gemini. The Devil, toxic, energinya Capricorn, dan Capricorn double. Baiklah. The Queen of Pentacles, Four of Wands. Wow. Oke, sakit hati, kecewa tentang itu, ya, mungkin tentang keputusan yang kalian ambil sendiri, yang kalian mungkin pernah atau kalian akan cut, ya, karena menurut kalian itu toxic dan gak cukup membumi dan tidak bertanggung jawab. Itu tentang rumah itu sendiri, tentang rumah tangga, family, fondasi, properti, ya, tentang kumpul-kumpul. Four of Wands di sini lo lihat gambarnya. Ini tribes, ya. Double Capricorn.
Mungkin kalian berurusan dengan Capricorn dan Aquarius, juga Libra, juga Gemini. Double Capricorn. Capricorn yang membumi dan Capricorn yang toxic. The Devil and the Queen of Pentacles. Oke. Mungkin buat kalian ada yang ngerti, untuk masing-masing ya, berbeda ya. Karena gue juga Scorpio, baiklah. Energi di bulan ini buat kalian dampaknya apa? Oke. Merkuri masuk ke Gemini tanggal 3 besok ya. Meninggalkan Taurus. Ya. Merkuri masuk ke Gemini. Kalian diminta untuk mengambil keputusan. Karena resikonya adalah kalau kalian tidak mengambil keputusan, ya, resikonya adalah sakit hati. Balik lagi ke tadi, Three of Swords. Ini masalah finansial, joint venture dan seks, intimacy, property, ya. Dan Moon di Aquarius. Moon di Aquarius, kalian ingin melepaskan, merelakan, kalian siap merelakan, melepaskan apapun yang memang istilahnya buat kalian itu menjadi burden. Buat kalian itu membatasi, memberi batasan-batasan. Dan mungkin passion kalian sendiri yang membatasi itu, bikin sesuatu itu menjadi terbatas gitu. Walaupun tadinya passion, bisa aja kita sendiri yang terbakar kan oleh passion kita sendiri ya. Tanggal 8 ya, Venus square dengan Jupiter. Venus di Taurus masih. Ya masalah happiness ini nih di relationship. Ya, karena Taurus di relationship kalian itu square, maksudnya konflik dengan Jupiter, dengan apa yang kalian ingin lepaskan di home and family. Yang kalian udah siap lepaskan itu ada konflik di situ. Masalah bagaimana kalian bersenang-senang itu, ya kalian harus lepaskan di rumah. Mungkin kebiasaan berhappy di rumah tuh kalian harus lepaskan ya. Dan pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 8 itu juga Venus meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Ya, dengan Venus masuk ke arah finansial kalian, artinya itu cukup memperluas itu cukup memperluas situasi ya. Karena Venus itu kan tentang relationship, money, beauty, dan harmoni ya. Yang kalian harus bisa mengambil keputusan. Dan tanggal 11 New Moon di Taurus. Iya, New Moon di Taurus, happiness. Ada yang ingin kalian mulai baru di masalah relationship ya. Entah itu business partnership, entah itu persahabatan, entah itu whatever ya. Any kind of relationship. Ada project baru di situ ya. Dan tanggal 11 itu juga Mars nge-support Uranus. Mars di Cancer nge-support Uranus. Ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru kan? Ya, entah itu travel, entah itu higher education, ya, entah itu anyway, new passion. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan relationship itu tadi ya, happy tadi itu sangat
selaras, nge-support ya, dan selaras dengan jati diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian ingin tampilkan, jati diri kalian lah. Karena dengan energi Mars harmonis dengan Uranus itu kita ingin mendapat atau mencapai stabilitas atau kemapanan ya. Tanggal 13 Jupiter meninggalkan Aquarius, balik ke rumahnya, yaitu Pisces. Expansion ya, kita ingin memperluas. Karena kalau kita sudah jenuh dengan bagaimana kita having fun pun, bagaimana kita kreativitas kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita ingin expand. Kita ingin mulai satu yang baru, jadi kita ingin mempelajari hal-hal baru ya. Ini karena intelektual juga kita, mungkin pengetahuan kita pun udah menjadi gitu. Kita udah enak sama pengetahuan kita sendiri. Saatnya kita menjelajah hal-hal baru gitu, supaya kita hidup lagi. Jadi kita nggak terpicu untuk belajar lebih gitulah, atau mulai sesuatu yang baru apapun itu. Plus matahari sextile dengan Neptune. Matahari masih di Taurus ya karena kita emang kita ingin happy dengan apapun yang kita lakukan, termasuk kreativitas kita dan intelektualitas kita ya. Jadi matahari pun akan kasih pencerahan gitu, terang tentang bagaimana kita mengekspresikan diri dan bagaimana kita mengaktualisasi diri kita. Dan mungkin di situ ada spiritual connection, akan ada spiritual connection di situ, hubungan dalam kita having fun dan berkreativitas. Dan tanggal 20 ya, matahari ninggalin Taurus masuk ke Gemini. Finansial kita dikasih terang. Mungkin kita dibantu untuk memilih ya. Tanggal 23 Saturn yang di Aquarius itu retrograde ya. Kita dengan energi Saturn retrograde kita diminta untuk mengevaluasi apapun yang membuat kita merasa solid dengan siapa diri kita, dengan apa yang kita lakukan dan apa yang sudah kita bangun hingga saat ini. Kita diminta untuk lebih kasih waktu atau ruang untuk diri kita sendiri ya. Saturn retrograde ya, energinya emang kita mau ngerilis apapun yang kayaknya emang udah nggak solid lagi gitu. Tanggal 26 gerhana bulan di Sagittarius. Ada yang harus kita rilis di masalah income, prinsip, value, etika kita dalam bekerja, juga material possession kita. Dan fokus pada passion kita. Jadi kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru ya, atau kita lagi ingin punya income yang lebih banyak ya, atau ya jelas kita diarahkan pada visi kita sendiri, passion kita sendiri, apa sih yang kita suka ya. Kita diarahkan untuk mengembangkan passion kita sendiri dengan energi gerhana bulan di Sagittarius, karena Sagittarius is all about passions, right? Fire signs gitu loh. Dan tanggal 29 ya, Mercury retrograde di Gemini. Revaluasi cara berpikir kita, pemahaman kita, pola pikir kita, dan ya persepsi kita sendiri tentang finansial, lebih tepatnya masalah finansial ya. Dan mungkin ada masalah atau problem dengan teknologi, juga komunikasi ya, dengan energinya Mercury retrograde ya. Karena udah dengan Mercury retrograde
kita diminta untuk lebih mendengar, belajar lebih mendengar. Ya. Tanggal 31 Mars nge-support Neptune. Mars, passion kita, hasrat kita, motivasi kita, nge-support Neptune, harmonis. Jadi sama yang tadi gue bilang, balik-balik kita, karena kita jenuh dengan apa yang kita lakukan, untuk apa yang sehari-hari kita lakukan, apa yang biasa kita lakukan untuk bersenang-senang, kita juga sudah jenuh. Jadi saatnya untuk memulai sesuatu yang baru, mengembangkan, memperluas, ya, expand. Oke, dari Mystical Shaman kita dapat Beauty Way. Kalau kita bisa being present in the moment saat ini, kita bisa menghargai, memvalue, memberi nilai apapun yang ada di sekitar kita. Kita tahu bagaimana meng-create beauty, menciptakan keindahan. Apapun, bagaimanapun, dimanapun situasinya. All. Bicara dan bertindak berdasarkan intuisi dan kebenaran itu sendiri. Kita diminta untuk lebih mendengar intuisi kita dengan energinya all. Arrow, fokus dengan target kita, apa yang dengan mimpi kita, ya. Fokus saja dengan passion kita, ya. Selebihnya semesta yang akan mengabulkan, yang membantu, gitu. Asalkan gitu, fokus kita itu, maksudnya target kita itu bermanfaat untuk banyak orang. Gitu aja. Alam bawah sadar kita, Pachamama, the goddess of earth, ya. Tadi gue bilang, asal semuanya itu bermanfaat untuk banyak orang dan terlebih untuk bumi itu sendiri. Semesta akan membantu, ya. Nggak perlu kita khawatir bagaimana panah ini akan mencapai targetnya, karena yang mikir nanti, yang mengusahakan itu adalah semesta, gitu. Dan bumi itu sendiri, the goddess of earth itu sendiri yang akan membantu kita. Di bawahnya ada apa? Wild women, Scorpio banget nggak sih, ya kan? Oke, udah segitu aja. Mungkin kalian berhubungan, ya, dealing dengan Capricorn, Aquarius, Libra, Aries, Gemini, Virgo, Cancer, apalagi Sagittarius, ya. Gue saranin, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading yang kalian bisa dapatkan aksesnya melalui Karya Karsa atau jadi member. Semua informasinya ada di box description gue. Sampai ketemu dan semoga resonance dan berguna, ya.